Cek, cek. Suara saya masuk nggak? Kedengeran suaranya? Oke. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu semuanya, saudara-saudara yang ada di tempat ini dan juga yang di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan, hari ini boleh kita mempersiapkan hati kita lagi, mempersiapkan waktu kita lagi untuk kita datang lagi sama Tuhan, untuk kita bersekutu, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, Ku datang ya Bapa. Kita mau bawa kerinduan kita ke dalam hadirat Tuhan, dan saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia. Tuhan, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia,
turut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mau taat Tuhan, ajar kami setia kepadamu Bapa, kami mau datang memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, meninggikan-Mu Bapa, agunglah Kau Tuhan, agungkan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, berdiri di hadirat-Mu. Ku mau masuk lebih dalam. Lawat kami Bapa, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, kuasa-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji bagi-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Yesus. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi ya Tuhan. Segala puji dan hormat syukur Bapak kami panjatkan di hadapan-Mu pagi hari ini. Inilah setiap kami anak-anak-Mu Bapak, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, atau mungkin kami ada di gereja Tuhan, atau mungkin kami nggak tahu ada di mana, tapi kami percaya saat ini, mungkin secara fisik kami nggak berkumpul, tapi secara roh kami mau naikkan di hadapan-Mu pujian kami, penyembahan kami ya Bapak. Biarlah setiap kami membawa segala kerinduan kami, dengan segala rasa haus kami Tuhan, dan kami percaya saat ini Engkau hadir dimanapun kami berada, Engkau ada bersama kami Tuhan, sedang menjamah kami, sedang melawat kami. Setiap kami boleh merasakan kehadiran-Mu ya Bapa pagi hari ini. Dan kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu, siap mendengarkan firman-Mu, membawa hati kami, pikiran kami, hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Segala halangan Tuhan yang berusaha untuk menghalangi kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, itu nggak menghalangi kami datang kepadamu. Kami tangking itu, kami hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu, boleh merasakan kuasa-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji nama-Mu, kami siap untuk meninggikan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, kita masih bangkit berdiri. Kita mau sambung pujian kita. Kita mau katakan, datanglah. Datanglah kepadanya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya. Kasih setianya. Datanglah kepadanya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya. Bahwasannya yes, kasih setianya. Bersyukurlah. Yes, puji nama Tuhan. Silahkan duduk, saudara. Apapun keadaan kita, biar rasa kita datang kepada Tuhan dengan rasa syukur kita, sebab Tuhan Yesus baik, amat sangat baik. Kita mau sambung pujian kita mau katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Mungkin ada yang ingin bersaksi? Silakan saudara. Adakah?
Baiklah, kalau tidak ada, kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Saya mau bersaksi. Kita mau angkat pujian. Ya. Bersamamu Bapa, aku lalui semua. Halo, Mas. Mas, bentar Mas. Halo, tadi ada yang mau bersaksi? Tadi Ya. Mbak Tari mau bersaksi ya? Iya. Oke, Mbak Tari mau bersaksi. Oke, silakan Mbak Tari, mungkin yang ada di sini bisa speaker. Ada satu HP yang boleh dinyalakan speakernya. Mbak Tari boleh bicara langsung, silakan. Saya mau bersaksi karena Tuhan Yesus baik. Kalau Tuhan sudah tambahkan usia saya 1 tahun lagi, jadi 49 tahun. Itu bukti penyertaan Tuhan buat hidup saya. Saya mengucap syukur kalau sampai usia saat ini Tuhan masih aku kekuatan, kesehatan, bahkan masih beri kesempatan aku untuk bekerja. Itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya mengucap syukur buat doa, bantuan doa dari Bapak Ibu Gembala, semua serta semua jemaat yang selalu mendukung saya dalam doa. Jangan bosan untuk dukung saya dalam doa supaya saya tetap sehat, supaya tetap kuat, dan saya rindu kita semua berkumpul kembali dalam rumah Tuhan. Itu kesaksian saya, walaupun singkat, luar biasa, saya bersuka cita. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Selamat ulang tahun untuk Mbak Tari. Tuhan Terima makin kasih. memberkati. Tuhan makin berkatnya berlimpah buat anak-anak, buat suami, dan semuanya pekerjaan juga semakin Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Amin. Semua juga kangen Mbak Tari. Kita semua kangen banget bisa kumpul. Kayak gemes banget ya. Keadaan sekarang. Semoga dalam waktu dekat kita semua bisa berkumpul lagi. Terima kasih Bu Tari buat kesaksiannya. Biar semua yang mendengar kesaksian ini boleh dikuatkan, boleh semakin lagi dihibur juga buat kalau kita semua bersama-sama di dalam Tuhan. Mungkin selain Ibu Tari, mungkin ada lagi yang ingin bersaksi, silahkan. Halo. Boleh dinyalakan mikrofonnya yang mau bersaksi. Mari kita membagikan kesaksian kita. Silahkan saudara, ada lagi? Tidak ada? Saya hitung sampai 5 ya. Berhubung saya nggak bisa lihat ke saudara-saudara semua. Oke, kalau tidak ada berarti mikrofon ini sudah mati semua. Berarti tidak ada yang akan bersaksi. Oke, baiklah kalau udah nggak ada yang bersaksi, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sudah 2 bulan rasanya kita nggak pernah ketemu dalam secara fisik, tapi biarlah kita boleh bertemu secara virtual dan kita dalam keadaan baik-baik saja. Karena biarlah kita tetap terus bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan ada dalam lindungan Tuhan. Kita mau angkat pujian bersamamu Bapakku. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah
aku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua Teguhkan hati, Engkau
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu sekalian yang di tempat ini dan yang di rumah, kita mau satukan hati kita, kita berdoa. Bapa yang baik yang di dalam surga yang kami sembah, di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Raja Agung kami, Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur atas waktu, anugerah yang telah Kau beri bagi setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul. Baik itu yang di gereja ini, dalam jumlah yang terbatas, baik itu mungkin Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang ada di rumah. Kami mohon kiranya ya Bapa, Engkau memberkati setiap kami. Agar kiranya melalui kesempatan ini juga kami benar-benar memiliki waktu untuk kami beribadah kepada Tuhan, untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk kami benar-benar mau belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu ada jarak di antara kami tahu ada hal-hal yang mungkin merintangi kami, tetapi kami percaya bagaimana Allah turut bekerja di dalam segala hal dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segalanya. Kami mau belajar untuk tetap mengucap syukur di dalam segala hal, seturut dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Terima kasih. Nanti kalau sebentar kami mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami mohon kiranya ya Roh Kudus, agar Engkau memberkati setiap kami, agar kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pagi hari ini benar-benar menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Kedengaran suara saya ya? Bisa dimonitor mungkin suara saya. Takutnya nggak kedengeran gitu. Nanti kalau memang seandainya Zoom-nya mati, dikasih tahu aja ya. Baik Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, saya sangat bersyukur sekali boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu, tentunya di hadapan Bapak Ibu yang ada di tempat ini, begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya sangat bersyukur sekali, ya tentunya di masa pandemi ini, Bapak Ibu ya sebagai orang percaya tentunya kita harus terus bergumul, kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Jangan kita jemu-jemu, jangan kita malas-malasan dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah pengharapan kita. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Ya. Nanti kita akan bahas dalam renungan pagi hari ini bagaimana mengapa kita tidak boleh berharap pada dunia. Nah, kita mau sama-sama merenungkannya dan biarlah melalui renungan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan, setiap kita boleh diberkati. Baik, tanpa panjang lebar lagi Bapak Ibu, yang Anda setiap kita boleh membuka kitab kita yang ada di gereja, silakan buka Alkitabnya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Yang di rumah juga mungkin bisa dipersiapkan Alkitabnya, entah itu Alkitab buku, entah itu Alkitab di handphone, yang di rumah bisa disiapkan, yang di gereja bisa. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Ini firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi setiap kita. Dan saya mohon dengan kasih Tuhan mungkin Mas Yosef bisa bacakan buat kita. Terima kasih. Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus. Roma 8. Roma 8. 28. Kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan,
Firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi setiap kita, bagaimana dikatakan di sana, Allah turut bekerja di dalam segala hal. Bapak Ibu, sekali lagi dalam Tuhan, pada masa seperti sekarang ini, ya di mana seperti yang kita ketahui ya, sedang terjadi pandemi yang besar. Ini bukan hanya dialami oleh bangsa kita, tetapi juga oleh seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi global, ya, mengakibatkan kondisi seluruh ekonomi ini menjadi begitu, ya, secara manusia jujur mengkhawatirkan. Ya, kalau di tahun 98 krisis moneter hanya berimbas kepada sektor-sektor finansial. Sekali lagi, sektor-sektor finansial, sektor keuangan saja pada waktu itu, Krismon 98. Waktu itu saya masih kecil ya. Waktu Krismon itu ada yang namanya ikan Krismon gitu. Ikan murah gitu, baru dijual waktu itu. Ya kan? Ya kan, ikan Krismon gitu ya. Itu muncul, ya kalau katanya sih ya, orang-orang itu muncul akibat itu krisis moneter gitu ya. Di tahun 98 krisis moneter hanya apa namanya kalau bahasanya itu, melibas sektor finansial saja gitu ya. Ya puji Tuhan kita masih bisa bertahan di tahun 98 di finansial Indonesia kita, meskipun ada beberapa kenaikan pokok yang cukup tinggi pada waktu itu, dolar bisa sampai 20.000 lebih, ya kan? Tetapi di pandemi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, itu semua sektor. Jadi bukan hanya sektor finansial saja, sektor pendidikan, sektor kesehatan, pariwisata, wah, masih banyak yang lain. Jadi ini merupakan suatu hal yang begitu, ya kalau saya boleh katakan ini menjadi sesuatu hal yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Ya, dampaknya begitu masif, tidak hanya lokal saja. Ya, penyebaran pertama diketemukan itu di Wuhan sampai ke seluruh dunia dalam hitungan bulan, belum tahun, Bapak Ibu sekalian ya, belum tahun. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan. Dan secara manusia pun jujur kita pasti akan mengalami yang namanya kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Pandemi yang begitu besar, ya. Oleh karena ini juga mengubah kebiasaan hidup kita. Yang tadinya kita nggak pernah pakai masker, ya karena mungkin kita dulu berpikir pakai masker cuma buat menghalang debu gitu Mas ya, menghalang kotoran segala macam. Tapi sekarang kita harus menggunakan masker untuk melindungi kita dari virus. Belum lagi kita cuci tangan. Tadi saya sampai gereja ini juga cuci tangan dulu, ya kan. Saya kadang suka lupa-lupa ya, karena memang kebiasaan dari kecil kita jarang begitu. Padahal sebenarnya orang tua zaman dulu ya, kalau kita melihat ya, biasanya kalau rumah-rumah kampung itu ada tempayan tuh. Ini terjadi suatu pandemi besar, di mana kita, ya sudah, kita biasakan untuk cuci tangan, kita biasakan untuk pakai masker. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak pakai masker sekarang, ya karena memang saya ngomongnya jadi susah pakai masker, gitu ya. Nah begitu, kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya membuat kita, ya sebenarnya ini bukan hal yang baru sebenarnya. Cuma memang karena memang kita tidak terbiasa dengan hal ini, sehingga akhirnya seakan-akan menjadi suatu kebiasaan yang baru. Cuci tangan sebenarnya di kampung-kampung zaman dulu seperti tadi saya ceritakan, sudah ada tempayan kecil untuk membasuh kaki, untuk membasuh tangan. Itu sebenarnya kebiasaan yang dari zaman dulu, gitu. Nah, ya. Cuma sekarang memang karena pandemi tetapi sebenarnya itu bukan hal yang baru, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, gitu. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan juga, jaga jarak misalnya. Jaga jarak tujuannya bukan karena kita mau jahatin orang ya, kita nggak sentuh sama orang. Tujuannya agar supaya apa? Agar ketika berbicara dengan orang, ya kan, droplets itu, butir-butir air liur itu tidak kena kita gitu. Tujuannya seperti itu. Apalagi ya? Ya. Apa? Ya pokoknya masih banyak yang lain ya. Itu tadi jaga jarak, cuci tangan, ya kan? Cuci tangan. Hal-hal seperti itu akhirnya kita harus lakukan, Bapak Ibu sekalian ya. Karena apa? Karena ada pandemi ini. Gitu. Belum lagi hal-hal yang lain dalam pekerjaan juga Bapak Ibu ya. Ya, kalau misalnya kita boleh mendengar banyak orang ya kita juga turut sedih juga ya, banyak orang yang mengalami PHK, banyak orang yang akhirnya mengalami dipotong gajinya oleh karena keadaan seperti ini. Tetapi mau gimana lagi, perusahaan juga kita harus ngerti juga ya, tentunya
tentunya ini dilakukan karena memang kondisi yang begitu terpaksa, ya Bapak Ibu ya. Dan ini dampaknya ini masif, tidak hanya buat diri kita sendiri, tetapi juga banyak orang. Ya, tentunya melalui hal ini juga setiap kita berharapnya kita bisa benar-benar saling bergandengan tangan, saling bahu membahu, saling tolong menolong di keadaan yang seperti ini, gitu. Ya, dan sebagai manusia mungkin kita merasa khawatir, kita merasa gelisah dengan hal seperti ini, Bapak Ibu. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, semuanya itu seizin Tuhan. Seizin Tuhan. Tanpa izin Tuhan, pandemi corona tidak akan pernah terjadi. Tanpa izin Tuhan, tidak akan ada yang pernah terjadi, Bapak Ibu. Jadi jelas, ya, di dalam ayat sebuah secara manusia, jujur ya, secara manusia ini hal yang aneh gitu ya. Hal yang aneh. COVID kok buat kebaikan apa sih? Gitu ya. Kita belum bisa ngerti apa sih maksudnya Tuhan sebenarnya. Kenapa sih Tuhan akhirnya izinkan terjadi ini? Gitu. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, kita mau belajar. Di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 21, ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan supaya terdengar dengan jelas karena ini penting. Ya. Ayub pasal yang pertama ayat 21 Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan yang berkata begini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub adalah sebuah teladan. Teladan di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Dia bukan orang jahat, Bapak Ibu sekalian. Ayub orang baik. Alkitab mencatat dia orang saleh sezamannya. Coba. Kurang ekstrim apa? Kurang ekstrim apa? Dia orang saleh sezamannya. Jadi kalau seandainya saya boleh pakai istilah sekarang, paling baik seluruh dunia gitu kalau bahasanya. Coba. Tapi apa? Diizinkan Tuhan untuk mendapatkan pencobaan. Dimulai melalui hartanya. Dimulai melalui kekayaannya. Lalu anak-anaknya yang mati. Ya. Tetapi Ayub berkata, katanya. Gitu. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ada suatu pernyataan iman di dalam kehidupan Ayub yang mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya yakin di dalam diri Ayub pun berkecamuk Bapak Ibu. Bagaimana tidak? Dia harus kehilangan kekayaannya, terlebih kehilangan anak-anaknya. Ya. Belum lagi Bapak Ibu sekalian, belum selesai sampai di situ. Ada pencobaan yang kedua. Tetapi respon Ayub apa? Kita baca di dalam Ayub yang kedua ayat yang ke-10 Bapak Ibu sekalian. Ini respon Ayub yang kedua. Dan ini setelah istrinya bilang, masihkah engkau di ayat yang ke-9 masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itu kata istri Ayub ya. Tetapi Ayub menjawab apa? Di ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan. Ya. Ini menjadi teladan bagi setiap kita Bapak Ibu ya. Bagaimana kehidupan kita ketika Tuhan mengizinkan terjadi pandemi ini, kita mau belajar untuk hidup rendah hati seperti Ayub. Kita mau belajar untuk bisa tetap mengucap syukur meskipun di dalam diri kita belum bisa menerima. Tetapi ayo kita paksa diri kita. Kita paksa diri kita untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun terkadang hati kita grundel. Tetapi percayalah Bapak Ibu sekalian. Seperti juga yang dikatakan di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan nanti, mungkin bisa dicatat saja. Supaya, karena cepat saja waktunya terus berjalan ya.
Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi perkara-perkara yang mungkin secara kedagingan, secara manusia itu berat dalam kehidupan kita. Tujuannya agar supaya kita timbul seperti emas. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu yang di rumah juga ya. Timbul seperti emas. Ya. Menjadi orang-orang yang benar-benar bernilai di hadapan Bapa di sorga. Menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki kualitas di hadapan Tuhan. Kalau dalam kata lainnya di dalam perjanjian baru, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkan hati Bapa sesuai dengan keinginan Bapa. Itu luar biasa. Kok kita manusia bisa menyenangkan hati Tuhan? Kan aneh gitu sebenarnya kalau secara kepercayaan di luar sana. Tetapi itulah kekristenan. Dan sekarang sedang terjadi itu. Pandemi Tuhan izinkan terjadi. Karena saya percaya Tuhan ingin membentuk kita, ya, membentuk kita menjadi bejana yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf. Kalau tadi kita belajar dari Ayub, yang kedua Yusuf. Dituliskan bahwa bagaimana Yusuf harus mengalami nasib malang. Jadi Yusuf ini orang malang. Yusuf ini bukan orang jahat seperti tadi Ayub juga. Yusuf ini orang baik, Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin hanya karena dia terlalu ekspresif saja. Jadi ketika mendapat mimpi dia cerita, ketika dia mendapat mimpi dia cerita. Jadinya saudara-saudaranya mungkin jadi iri. Perlakuan orang tuanya pun terkadang juga terlalu lebih perhatian lah kalau bahasanya seperti itu terhadap Yusuf ya. Tetapi pada dasarnya Yusuf ini bukan orang jahat. Bukan orang jahat, dia anak baik. Tetapi dia harus mengalami nasib malang dalam hidupnya. Dijual sama saudaranya. Bukan orang lain Bapak Ibu ya. Kan ada kisah-kisah perdagangan manusia karena memang diculik sama orang jahat ya. Tapi ini bukan orang jahat yang melakukan, saudaranya. Tuh, apa nggak ngenes? Saudaranya. Saudara sebapaknya. Diambil, dijual. Dimasukin sumur. Dimasukin sumur, dijual jadi budak. Ya kan? Jadi budak dibeli sama orang Mesir nih ceritanya. Potifar ya. Baik kan? Kalau nggak salah gitu ya, orang Mesir kan. Potifar. Di rumah Potifar udah kerja bagus segala macam ya. Difitnah. Masuk penjara. Pokoknya kasihan di hidupnya orang nih pokoknya. Masuk penjara. Ya kan? Masuk penjara. Dan belum berhenti sampai di situ. Gitu. Ketika dia boleh menafsirkan mimpinya juru minum. Ya. Dia bilang, tolong nanti ingat saya ya, kalau seandainya kamu nanti dikembalikan ke posisimu yang semula. Dilupain, ya ampun, udah kasihan kan. Udah bantu menafsirkan mimpi, dilupain. Ya, tapi Yusuf tetap punya rendah hati di hadapan Tuhan. Tetap punya rendah hati. Sehingga ada satu waktu, akhirnya juru minum itu pun teringat kembali kepada Yusuf. Tapi dalam waktu yang lama, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi itulah memang Tuhan berperkara di dalam kehidupannya Yusuf. Sehingga akhirnya Yusuf bisa menjadi seorang mangku bumi di Mesir. Orang nomor dua. Gitu. Tetapi meskipun Yusuf akhirnya boleh mendapatkan posisi yang tinggi, mendapatkan keadaan yang menyenangkan, dia tetap tunduk di hadapan Tuhan. Terbukti melalui perkataannya di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya. 50 19 sampai 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Jadi ada rencana Allah, Bapak Ibu sekalian, melalui kemalangan yang harus Yusuf jalani. Ya. Ada rencana Allah. Ada maksud Allah. Di balik penderitaan yang Yusuf alami. Di dalam Kejadian pasal 50, ayat 19 sampai 20. Kalau mungkin Bapak Ibu bisa baca. Ada maksud Allah. Wah, ini luar biasa. Oleh karena mengerti maksud Allah inilah, Yusuf dapat mengampuni saudara-saudaranya. Oleh karena maksud Allah inilah, Yusuf dapat tetap berpengharapan teguh di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Ada kebaikan di balik kemalangan yang harus dialami oleh Yusuf.
Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, Bapak Ibu. Sekarang mungkin kita masih meraba-raba, maksud Tuhan apa? Maksud Tuhan apa? Sekarang mungkin kita masih belum bisa melihat secara jelas, ini maksudnya apa Tuhan? Maksudnya apa? Tetapi percayalah, di balik COVID-19 itu ada rencana Allah, Bapak Ibu. Ada rencana Allah. Jadi kita mau jalani saja kehidupan kita sekarang sesuai dengan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan. Jalani saja. Baik Bapak Ibu yang ada di sini dan Bapak Ibu yang ada di rumah, sesuai dengan tugas tanggung jawab, jalani saja. Apa yang menjadi himbauan pemerintah, jalani saja. Ya. Tetapi satu hal yang penting, bagaimana kita mau terus berpaut sama Tuhan. Kita perkarakan ini Tuhan, apa sih yang menjadi rencana Tuhan? Bukan hanya COVID-19 Bapak Ibu. Sakit penyakit di dalam hidup kita, masalah ekonomi yang mungkin sekarang menimpa kita, hutang-hutang, Tuhan maksudnya apa? Perkarakan itu. Ya, perkarakan itu. Kita mau belajar Bapak Ibu sekalian ya, untuk dapat mengerti maksud Allah. Percayalah bahwa maksud Allah, rencana Allah adalah rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Lalu yang terakhir, kita belajar ya dari teladan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ini menjadi suatu teladan yang luar biasa dan yang paling utama di dalam hidup kita. Bagaimana tidak? Di dalam Filipi, nah kalau ini saya minta tolong bacakan ini, Mas Joseph. Ya Mas ya. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 mungkin Bapak Ibu di rumah juga bisa baca nanti. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupku bersama menaruh pikiran dan perasaan juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, setuju. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Oh, haleluya. Dan menjadi sama dengan manusia. Stop dulu Mas. Bapak Ibu, kita perhatikan dengan baik di sini. Dari ayat yang ke-7 dulu ya, 7 dulu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya. Dari apa yang saya yakini dan yang saya imani, bahwa Tuhan Yesus itu adalah pencipta alam semesta ini. Dia yang memiliki jagat raya. Menurut fakta dari NASA, menurut perhitungan dari NASA, terdapat miliaran galaksi, triliunan planet. Bumi hanya satu di antaranya. Ya. Tetapi dikatakan di sini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dari yang empunya jagat raya ini, dari yang empunya alam semesta ini, ya, ini bukan saya yang ngomong ya, triliunan planet ini NASA Bapak Ibu. Badan Antariksa Amerika Serikat, ya, internasional juga, meyakini ini menurut perhitungan yang ada. Triliunan planet, miliaran galaksi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kekayaan yang Tuhan miliki, itu baru dalam bentuk fisiknya. Coba. Belum bagaimana dia bisa membangkitkan orang mati. Belum bagaimana dengan kuasa-kuasa pemulihan yang begitu luar biasa. Tetapi jangan jadikan itu sebagai fokus ya. Itu sebagai tanda bahwa dia itu Tuhan. Ya. Jadi ketika dia mengosongkan diri mengambil rupa seorang hamba, itu seperti halnya dibunuh Bapak Ibu sebenarnya. Ya. Itu seperti, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, ini bukan akhirnya Tuhan Yesus mati tetap satu kali. Tetapi seakan-akan seperti orang yang gitu loh. Dari yang empunya jagat raya jadi manusia. Kita renungkan di sini. Oh, itu bukan satu hal yang mudah Bapak Ibu sekalian. Tapi tolong lanjutkan Mas di ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Iya. Ya, terus Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Penderitaan-penderitaan yang Tuhan Yesus alami, jalan salib yang harus dia jalani,
mati di kayu salib, ya. Itu semua untuk mendatangkan kebaikan, amin, Bapak Ibu sekalian. Keselamatan bagi kita, agar keselamatan itu terselenggara buat kita. Ya. Tanpa salib Kristus, semua orang binasa. Tuh, ya. Tetapi oleh karena salib Kristus mengangkut dosa dunia, setiap orang memiliki kesempatan, ya, untuk beroleh selamat. Ya. Tanpa salib Kristus tidak ada menuju Bapa. Hanya melalui Kristus. Dan kita bersyukur menjadi orang-orang yang percaya kepada Dia. Syukur sekali Bapak Ibu ya, meskipun baru sekarang ini saya hayati. Waktu saya kecil dulu saya belum ngerti nih, saya jadi orang Kristen. Kenapa ya? Saya beragama Kristen karena memang ayah ibu saya orang Kristen. Saya jadi orang Kristen. Ya, tetapi puji nama Tuhan. Bagaimana melalui pengalaman hidup, melalui kejadian hidup di dalam hidup saya, sehingga akhirnya membentuk hidup saya seperti sekarang. Saya jadi ngerti, oh, bersyukur saya jadi orang Kristen, Bapak Ibu sekalian. Saya sangat bersyukur sekali. Karena penderitaan yang Tuhan harus alami, ada keselamatan. Jadi ada kebaikan di balik penderitaan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ada kebaikan di balik pergumulan. Kita mungkin melihat, aduh COVID Tuhan, kenapa Tuhan harus begini? Ini situasi berat, harga pokok semakin naik, keadaan semakin sulit, ekonomi juga semakin sulit. Belum lagi kami harus berpisah dengan orang-orang yang kami sayangi. Saya bilang sama istri saya, ntar kalau udah new normal, Bapak suruh bawa ke Jakarta aja. Loh, kasihan, di rumah sendirian. Saya mau pulang kampung juga nggak bisa. Nggak bisa. Tapi percayalah Bapak Ibu, kita mau tetap merendahkan hati. Meskipun kita masih mereka-reka maksud Tuhan apa. Meskipun kita masih belum ngerti maunya Tuhan seperti apa. Tetapi percayalah, ada kebaikan. Amin Bapak Ibu sekalian. Percayalah. Percayalah. Ya. Ini bukan saya yang ngomong, Tuhan. Ya. Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu sekalian ya, kita mau menggumuli hal ini. Kita mau menggumuli hal ini dengan serius. Kita jalani saja kehidupan kita sesuai dengan yang Tuhan percayakan buat kita. Apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Ya. Tetapi terus kita berpegang teguh dengan Tuhan. Ya. Jangan kita sekali-kali keluar dari zonanya Tuhan. Kita harus terus mepet Tuhan. Mepet Tuhan. Tentunya untuk mepet Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ya. Untuk terus bersekutu di dalam Tuhan, harus mengambil kekudusan. Kekudusan. Jadi hidup orang percaya itu tidak boleh lepas dari yang namanya kesucian, kekudusan, dan kesalehan. Ini muka saya kelihatan nggak? Saya gerak begini. Takutnya nggak kelihatan. Kehidupan orang percaya itu tidak bisa lepas dari ini. Kesucian, kekudusan, dan kesalehan. Tetap hidup suci, tetap hidup kudus, tetap hidup saleh di hadapan Tuhan. Percayalah. Nanti akan ada waktu di mana kita akan, ya kalau memang seandainya Tuhan masih izinkan kita hidup di dunia ini, puji Tuhan. Tapi kalau seandainya tidak pun, Bapak Ibu ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, 1-6 itu rumah Bapa kan. Ya kan? Itu menjadi pengharapan kita. Coba kita coba. Nih saya ngomong begini ya, seakan-akan kayaknya kok berat banget hidup ya. Tetapi nggak ada ruginya. Coba kita bayangin begini. Seandainya ada satu manusia A, dia sudah hidupnya tersiksa di dunia, COVID-19, keadaannya semakin sulit, hidupnya juga jahat, mati masuk neraka. Coba. Sedih kan? Sedih. Ya kan? Nggak apa-apa menderita di dunia lah. Pengharapan kita tuh di surga kok. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian ya, hidup orang benar itu pasti dipelihara Tuhan. Pasti. Meskipun ya, mungkin kita nggak mungkin ya. Meskipun terkadang kita mungkin cuma makan makanan yang seadanya. Makan sayur, bayam, makan ikan asin. Tapi ada damai sejahtera, amin. Ada berkat Allah di dalam hal seperti itu. Meskipun kita nggak makan steak, meskipun kita tidak tinggal di rumah mewah, ya kalau misalnya memang seandainya Tuhan izinkan tinggal di rumah mewah, puji Tuhan. Tapi kalau seandainya tidak pun, damai sejahtera Allah tetap mengalir dalam hidup kita. Sehingga akhirnya tadi saya katakan di awal, tetap mengucap syukur.
Nah, inilah bagian sebagai kita orang-orang yang percaya. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, tentunya kehendak Tuhan itu kita harus mengerti dalam hidup kita. Belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Belajar untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan. Belajar untuk memahami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui segala peristiwa itu. Tentunya kita harus bergumul secara pribadi dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tetapi secara umum Bapak Ibu sekalian ada dua hal yang mau saya bagikan juga. Mengapa akhirnya COVID-19 ini boleh terjadi? Ini menjadi suatu petunjuk buat kita yang pertama. Tidak ada pengharapan di dunia ini. Ya, sekali lagi, tidak ada pengharapan di dunia ini. Bahkan melalui COVID-19 ini menunjukkan bahwa dunia kita itu rentan. Ya. Pada awal kejatuhan manusia, sudah jelas, terkutuklah tanah atas kamu. Jadi bahwa dunia ini, bumi ini dipersiapkan untuk dihukum Tuhan. Ya. Di situ jelas bahwa tidak ada pengharapan. Dunia ini tidak bisa kita andalkan, Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang ini mungkin COVID-19, tapi di masa depan kita nggak tahu apalagi yang mungkin bisa terjadi. Secanggih apapun ilmu kedokteran tidak bisa menjamin hidup kita. Secanggih apapun ilmu kedokteran tidak dapat menjamin hidup kita. Seberapapun uang yang kita miliki tidak dapat menjamin keberlangsungan hidup. Ya. Seberapapun uang yang kita miliki tidak dapat menjamin keberlangsungan hidup kita. Tuhan Yesus juga sudah memberikan penggambaran mengenai orang yang kaya. Ketika dikatakan, ya tenanglah jiwaku, sudah banyak makanan di lumbung. Tetapi Tuhan bilang, ya kalau seandainya kamu dipanggil Tuhan sekarang, siapa yang akhirnya nikmatin makanan itu? Begitu. Jadi secara tidak langsung tidak ada pengharapan di dunia ini. Melalui COVID-19 ini kita harus sadar, ya, bahwa tidak ada pengharapan. Setiap kita sudah harus belajar sungguh-sungguh untuk berharap kepada Tuhan. Dalam hal ini juga kita tidak boleh mencintai dunia. Uang, ya, kalau bisa kita miliki, tetapi jangan jadikan uang sebagai tujuan. Uang hanya sebagai alat kita dalam melayani Tuhan. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam bisnis, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam pendidikan. Uang kita gunakan hanya sebagai alat. Ya. Semakin banyak uang yang kita miliki, semakin nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi uang bukan tujuan. Ya. Dunia menjadikan uang sebagai tujuan. Dunia menjadikan materi sebagai tujuan. Tapi kita sebagai orang percaya tidak. Tidak. Ya. Kita menjadikan uang sebagai alat gitu. Begitu juga dengan kedudukan kita. Hendaknya kita tidak lagi menjadi orang yang sombong. Kita belajar untuk merendahkan hati. Meskipun kita sudah punya pendidikan tinggi, meskipun kita punya gelar sarjana apapun itu, kita mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti halnya Yusuf, meskipun dia sudah menjadi mangku bumi, tetapi dia tetap menghayati bagaimana Tuhan itu hidup. Sehingga dia tidak berani melakukan perbuatan dosa. Nah itu, hebat kan? Yusuf jadi mangku bumi aja tetap merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia nggak berani melakukan dosa. Itu luar biasa. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan, telah saya singgung sebelumnya, dunia ini bukan rumah kita. Oh. Ya, bukan rumah kita. Ya. Dari awal Tuhan Yesus juga, dari masa pelayanannya juga sudah mengingatkan, kumpulkanlah harta di sorga, bukan di bumi. Ya kan? Kumpulkanlah harta di surga. Belum lagi bagaimana dikatakan di sana, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, 1-6, ini yang terakhir, ayat yang terakhir kita baca. Yohanes pasal yang ke-14, Bapak Ibu, ayat 1-6 saja. Nanti mungkin bisa dibaca di rumah selanjutnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Haleluya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, kata Thomas kepadanya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayatnya ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan, dalam Yohanes 14 ini kita boleh diingatkan bahwa rumah kita itu bersama dengan Tuhan Yesus.
Rumah kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita menjalani hidup-hidup kita sekarang-sekarang ini, Bapak Ibu, di dunia ini, itu persiapan, berkemas-kemas. Tentunya bukan berarti akhirnya kita menjadi pesimis dengan kehidupan. Tidak, kita tetap harus menjalani kehidupan dengan bertanggung jawab. Tetapi fokus kita bukan lagi untuk memiliki dunia. Ini tolong dipahami dengan baiknya. Saya mengatakan seperti ini bukan akhirnya seakan-akan ya udah kita mati aja lah Kak, gitu. Enggak boleh juga. Orang yang bunuh diri adalah orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan hidup. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak menggunakan talentanya dengan baik. Nah, kembali lagi nih ke perumpamaan talenta nih. Tapi saya nggak akan bahas sampai sejauh itu. Gitu. Tetapi apa yang kita jalani sekarang ini, saya berdiri di depan Bapak Ibu juga ada duduk mendengarkan saya mungkin. Tujuannya bukan karena supaya apa? Kita berkemas-kemas. Kita bekerja, kita bertanggung jawab dengan keluarga, kita bertanggung jawab dengan pelayanan, kita bertanggung jawab dengan pendidikan dan sekolah. Tujuannya untuk apa? Agar nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam hidup kita, sehingga banyak orang yang boleh diselamatkan. Nah, itu. Gitu. Amin, Bapak Ibu. Ini. Tetapi bukan karena, oh saya kerja keras, nanti saya bisa beli mobil bagus ini, saya bisa punya rumah bagus. Ya puji Tuhan kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi sebagai orang percaya itu tidak lagi menjadi fokus gitu. Itu tidak lagi menjadi fokus. Ya. Fokus kita itu bagaimana Tuhan dipermuliakan. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang, kita kerja keras. Kita belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan prestasi. Tujuannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu. Dan dalam proses untuk kemuliaan nama Tuhan inilah kita berkemas-kemas. Kita bersiap-siap untuk masuk ke rumah Bapa. Ingat loh, Tuhan Yesus itu jalan. Jalan, bukan titik. Berarti ada satu perjalanan yang harus kita jalani, amin. Ada satu titik dari titik A ke titik B yang harus kita lewati, amin. Inilah proses, inilah perjuangan. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar percaya, kita langsung masuk surga. Kata percaya di dalam Roma itu berbicara mengenai penganiayaan berat. Orang Kristen zaman dulu, Bapak Ibu, pada zaman Rasul-Rasul di Roma itu, ketika surat Roma ini ditulis, saya pelajari itu. Ya, itu dalam penganiayaan yang berat. Ketika dia mengaku Kristen, harta benda dirampas, anak istri ditawan, dirinya pun ditawan. Itu percaya. Kalau sekarang kan nggak begitu. Kita memiliki jaminan hukum, menjamin keberagamaan. Gitu. Jadi percaya di sini bukan hanya sekedar di aktivitas pikiran, tetapi juga terimplementasi, tercermin melalui perbuatan hidup. Nah, perbuatan hidup inilah yang akhirnya kan jadi di hal itu juga kan menjadi bagian yang dihakimi. Kita mendapat bagian sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Tujuannya bukan karena perbuatan menyelamatkan, tetapi karena perbuatan itulah respon kita terhadap kebaikan Allah. Itu maksudnya. Ya, pernah saya kemukakan juga kepada Bapak Ibu. Kebaikan yang kita lakukan karena ini respon iman kita kepada Tuhan. Bukan karena kita mau selamat, karena kita selamat melalui Tuhan Yesus. Ya, jalan Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Jadi mari Bapak Ibu saya mengajak setiap kita untuk berkemas-kemas. Untuk berkemas-kemas. Melalui COVID-19 ini kita diingatkan kembali bahwa ini bukan rumah kita. Bukan rumah kita. Ya. Rumah kita di sorga. Ya. Oleh karena itu kita mau berkemas-kemas. Kita mau memberi hidup kita kepada Tuhan. Kita benar-benar mau bergumul di hadapan Tuhan. Ya. Dan biarlah melalui hal ini, saya rindu setiap kita boleh dikuatkan. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang khawatir dengan kehidupan. Karena pengharapan kita Tuhan. Ya. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana melalui pergumulan, melalui segala sesuatu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ya, tentunya mungkin kita belum bisa melihat kebaikan Tuhan sekarang ini. Tapi percayalah, tepat pada waktunya Tuhan akan menyatakan kebaikannya. Kalau seandainya pun tidak, Bapak Ibu sekalian ya di bumi ini, tentu kebaikan Tuhan akan kita rasakan di rumah Bapa. Jadi sebenarnya di dalam kekristenan itu tidak ada kata putus asa. Tidak ada. Dalam kesesakan pun kita tetap bersukacita. Karena apa? Ya karena pengharapan Tuhan. Amin. Percayalah bahwa Tuhan pasti memberkati hidup kita. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan, inilah renungan pagi hari ini. Sudah 8:30.
Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Wes, mampir. Haleluya, saudara diberkati Tuhan. Di Tuhan, saudara sekalian, bahwa sesuatu yang sedang terjadi bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Tuhan telah mengizinkan yang seperti apa yang kita alami saat ini, dan Tuhan punya tujuan dan maksud yang sangat indah. Kalau tadi Ayub telah disinggung, Ayub pun dipulihkan. Saudara dan kita semua akan dipulihkan dengan limpah. Amin. Di Tuhan, saudara sekalian, sebelum kita akhiri, mari kita tundukkan kepala. Dan saya mohon Bapak Yakub Andreas berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Syukur dan terima kasih kami kalau pada pagi ini sudah diberikan kita firman darah dan kehidupan manusia dan yang ada di bahwa kami ini harus menyadari dalam sesuatu yang terjadi segala apa yang kami alami semua rencana dan sudah kehendak daripada Haleluya. setiap apa yang akan terjadi, yang akan datang. Haleluya. Bagikan orang-orang percaya yang tetap menutupi dan keyakinan kepadamu tidak heran. Dan kami sangat menghormati Haleluya. Tuhan. Karena semua Tuhan akan jadikan sesuai dengan kehendak. Amin. Bagaimana juga dengan keadaan dunia ini Tuhan, dengan tuharannya, dengan situasinya dan keadaannya, tapi Engkau mempunyai rencana yang terbaik. Haleluya. Teman-teman sudah sangat dekat sehingga banyak orang-orang yang berlindung dan mencari. Haleluya. Banyak orang-orang sekarang mesti menuai dan firman akan dinafi meskipun banyak guncangan-guncangan. Terima Terima kasih. Pagi ini kami yakin dan melawati semua umatmu yang ada di rumah-rumah masing-masing dalam menerima firman-Mu sehingga Tuhan mau kita bersatu haleluya. Dan menjadi berkat dalam lingkungannya, menjadi berkat di mana ia berada. Haleluya. Tuhan melawati sebagaimana kita sampai pada hari ini kami keadaan anak-anak semua dalam keadaan sejahtera. Amin. Haleluya. Kami yakin Tuhan mau tolong kehidupan kami bisa menjalani hidup ini dengan kebenaran dan kebenaran, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi kami maju terus bersama Tuhan. Haleluya. Yang akan Ya, terima kasih. Dan hati pikiran kami yang senantiasa perbuatan kami yang tidak berkenan. Tapi kami orang-orang percaya senantiasa menangkap dan Tuhan di sepanjang perjalanan kita. Firman-Mu bicara terus dalam hati kami. Haleluya. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi kasih kami haluskan. Amin. Saudara sekalian, sebelum kami akhiri, saya ucapkan terima kasih Bapak Yosua yang telah membawa renungan pagi hari ini, dan tentunya kita diberkati oleh Tuhan ya. Semua bisa terjadi tidak terlepas daripada penglihatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, tentunya mari saudara sekalian dengan situasi dan kondisi yang mungkin ya kurang baik saat ini, tentunya kita tetap berdoa kepada Tuhan. Saudara sekalian, juga yang kedua saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Lestari. Ya, Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan selalu. Dan mungkin di teman-teman yang lain ada yang ulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan beserta kita. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian.
Maka dengan kesempatan ini sebelum kami akhiri, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, saudara sekalian, bahwa hari ini, minggu ini adalah tanggal 31 Mei, maka minggu depan adalah sudah masuk Juni, maka dengan demikian gereja kita tetap mengadakan perjamuan kudus sekalipun kita tetap di tempat masing-masing. Saudara sekalian, kalau kemarin ada berita yang juga mengembirakan bahwa ibadah-ibadah telah diizinkan, namun dengan persyaratan yang begitu ketat. Ya, mari kita karena tinggalnya di DKI, tentunya kita mengikuti aturan pemerintah yang ada di DKI. Sampai aman tuntas, baru kita akan bersama-sama pulang ke rumah Tuhan atau di gereja kita ya. Kita dituntut kesabaran kita, tetapi kita jangan lupa tetap berdoa. Ya, tetap berdoa. Kita mohon selalu agar situasi ini cepat berlalu dan ada pemulihan yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya mengimbau, jangan intinya berdoa, ya. Apalagi gereja kita ada jadwal, hari Rabu ada doa, hari Kamis juga ada ibadah aja di keluarga, ya. Ada renungan, Bapak Ibu sekalian, tentunya saya katakan lagi, Bapak Ibu adalah gembala keluarga, ya. Saudara punya tanggung jawab untuk keluargamu, ya. Jadi jangan ingkar. Wah, sibuk, males, jangan, saudara. Mari kita terus maju terus. Disinilah kita dipersiapkan untuk menjadi gembala-gembala yang pada akhirnya kita tahu tanggung jawab kita semua. Ada amin? Puji Tuhan, saudara sekalian, sebelum kami akhiri ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kita tetap berdoa, ya. Kita tetap mengikuti anjuran pemerintah. Kalau bepergian jangan lupa bawa masker, ya, atau pakai masker. Dan di depan rumah kita masing-masing telah disiapkan air untuk cuci tangan, ya. Dan yang ketiga, tentunya jangan bepergian jikalau tidak ada sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Nah, ini anjuran pemerintah seperti itu. Dan tentunya bisa akan reda kalau kita semua menurut aturan daripada pemerintah, ya. Tentunya pemerintah dan juga kita nuruti akan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita baca dalam Roma 13 itu betul sekali bahwa aturan pemerintah itu juga aturan dari Tuhan. Kalau Titus 3 juga ayat 1 saudara baca sama isinya, ya. Jadi kita tidak salah kalau kita melakukan apa yang diatur oleh pemerintah kita. Dan yang kedua, saudara sekalian, kita tetap saya katakan tadi minggu pertama ada perjamuan kudus bagi Bapak sekalian yang ingin mengikuti perjamuan bisa mengambil roti dan anggur di pastori, ya. Oleh karena itu tentunya kita sangat tidak mengurangi sesuatu pelayanan kita, sekalipun kita secara jasmani terpisah-pisah, namun kita tetap di dalam tubuh Kristus. Saya kira itu saja. Oleh karena itu, mari kita akhiri ibadah kita dan kita akan naikkan satu pujian, kunaikan syukur dan kita akan bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kasih firman-Mu pagi hari ini, untuk berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu pagi hari, ya Tuhan, berkati pelayanannya, kehidupan rumah tangga, anak istri dan usahanya Tuhan. Apa yang mereka perbuat semuanya oleh anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang mengikuti, ya Tuhan, renungan atau ibadah pagi hari ini. Tuhan, tolong Kau lawat,
Awali dari keluarga Bapak Siram, Golawat, dan berkati mereka. Apapun pergumulan mereka, Tuhan campur tangan di dalamnya. Serahkan juga keluarga Bapak Ferry bersama istri, anak-anak mereka. Dan usaha serta pergumulan Tuhan campur tangan di dalamnya. Serahkan juga Ibu Yuni, Ibu Diah, dan Mbah Marta. Ya Tuhan, tolong. Engkau selalu lawat berikan kekuatan dan pengharapan. Agar hidup mereka tetap Tuhan bersandar kepadamu. Berkati segala pergumulan mereka, berikan jalan Tuhan terbaik. Serahkan juga keluarga Bapak Glenn dan istri anak-anak mereka. Tuhan campur tangan dalam pergumulan mereka. Berkati usahanya, apapun kerinduan Tuhan campur tangan di dalamnya. Serahkan juga keluarga Bapak Sio dan keluarganya Tuhan, baik anak kami, Pak ya Bapak. Kami pertaruhkan dalam tangan kuasa mengetawakan kondisi anak ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan dan pembaruan hati dan pikiran mereka. Berikan senantiasa hikmat-Mu untuk selalu mengikuti ibadah ya Bapak. Karena nama Tuhan dipermuliakan. Serahkan juga keluarga Bapak Bayu Ramadewa. Ya Tuhan, berkati segala usaha kehidupan mereka. Serahkan juga anak kami Adril bersama keluarganya. Tuhan, berkati segala pelayannya dan pergumulannya Tuhan. Bapak, aku serahkan juga keluarga Ibu Samyono dan anak-anak mereka. Tuhan, berkati segala usaha dan pergumulan mereka. Serahkan juga hamba-Mu Bapak Andreas Yakub, ya Tuhan, berkati istri, anak-anak, cucu, menantu, keluarga besar mereka. Yang nama-Mu dipermuliakan. Serahkan juga keluarga Bapak Edi Pamungkas dan keluarganya serta orang tuanya yang ada di Ramang. Tuhan tolong Kau berkati kekuatan dan kesehatan mereka. Hingga segala satu pergumulan berikan jalan keluar terbaik hingga nama Bapak dipermuliakan. Bapak serahkan juga keluarga Bapak Bima Ramadewa di dalam tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan tolong berkati rumah tangga, istri, anak-anak, orang tua mereka dan keluarga besar mereka. Dan segala tugas tanggung jawab mereka sebagai abdi negara. Tuhan Kau berkati, berikan nikmat roh takut pada Tuhan. Terima kasih Bapak. Serahkan juga keluarga Bapak Kiyatno dan istri anak cucu mereka, berkati segala pergumulannya. Apapun kerinduan Tuhan campur tangan, bahkan berikan kekuatan kesehatan yang sempurna untuk Bapak Kiyatno. Di dalam nama Yesus, yang campur tangan segala pergumulan keluarga ini. Serahkan juga anak-anak kami, Lydia, Dwi, dan Jarod, dan istrinya Tuhan tolong berkati. Anak-anak muda ini campur tangan dalamnya, apapun yang mereka rindukan Tuhan campur tangan, dan bimbing mereka, apapun yang menjadi pergumulan Tuhan di masa muda mereka, Tuhan campur tangan di dalamnya. Bahkan untuk apa yang menjadi pergumulan Tuhan, kami percaya mereka sekalian memerlukan pasangan hidup. Ya Tuhan, Kau akan menentukan semua apa yang mereka inginkan, dan semua jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Serahkan juga keluarga Bapak David dan istrinya, anak mereka dan usaha keluarga ini Tuhan Kau campur tangan dan lawat berkati, apapun pergumulan berikan jalan keluar terbaik. Serahkan juga keluarga Alex dan istri, anak-anak mereka dan usahanya. Tuhan Kau campur tangan di dalamnya sehingga nama-Mu dipermuliakan. Serahkan juga keluarga Ibu Ruth bersama anak-anak mereka yang Kau berkati segala usaha pergumulan mereka. Agar apa yang mereka lakukan Tuhan semuanya oleh anugerah-Mu dan dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, aku serahkan juga keluarga hamba-Mu, saudara kami, anak kami Yosua ya Tuhan, dan Kau berkati usahanya, berkati pelayanannya, kehidupan rumah tangga, anak, istri, orang tua mereka biar campur tangan di dalamnya, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Serahkan juga keluarga Bapak Musli, yang Kau berkati anak-anak, cucu, menantu, keluarga mereka, dan apapun yang bergumulkan, Tuhan campur tangan di dalamnya, hingga nama-Mu dipermuliakan Bapa. Tuhan, kuserahkan juga keluarga saudara kami, Pendeta Agus, dan istri, dan keluarganya, Tuhan campur tangan di pelayanannya, apapun yang dipergumulkan, bagi-Mu tiada barang mustahil, Engkau tetap bukakan jalan yang terbaik. Tuhan, kuserahkan juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel bersama istri, anak-anak mereka, orang tua mereka, dan keluarga besar mereka. Tuhan tolong, Engkau campur tangan dan memberkati segala usaha dan pelayanannya, kehidupan rumah tangganya, ada sukacita, damai sejahtera senantiasa. Bapak, serahkan juga Ibu Rusniwati bersama anak kami Leo dan Yoel di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati usahanya, Engkau selalu lindungi keluarga ini, dan mereka tetap Tuhan melakukan sesuatu yang terbaik untuk pelayanan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Serahkan juga keluarga Devianto, ya Tuhan Kau lawat dan berkati segala usahanya, kehidupan rumah tangga, bersama istri, anak mereka, campur tangan di dalam pergumulan mereka. Jadikan berkat di tengah-tengah masyarakat di mana mereka berada, ya Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Kuserahkan juga anak muda yang ada di Lenteng Agung. John, ya Tuhan, tolong Kau lawat dan berkati, hingga segala satu pergumulan mereka Tuhan campur tangan di dalamnya, hingga nama-Mu dipermuliakan. Bapak yang baik, terima kasih. Juga kuserahkan keluarga hamba-Mu sendiri,
baik istriku, anak-anakku, cucu-cucuku, keluarga besarku, kau taruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Kau tahu segala pergumulan yang kami hadapi, Kau tahu segala kerinduan keluarga kami masing-masing, yang belum bekerja, bukakan jalan satu untuk pekerja mereka, dan apapun pergumulan mereka, Tuhan campur tangan di dalamnya. Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, andai tolan kami, Bu Lestari yang berulang tahun, Tuhan Kau campur tangan, berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat yang berkelimpahan, rohani jasmani, jika apa yang mereka rindukan di dalam keluarga mereka, sehati sepikir dalam keluarga mereka, maka nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa, mungkin di antara kami, keluarga kami masing-masing, ada yang sakit, Tuhan tolong Kau lawat dan berkati, yang sakit Kau sembuhkan, yang sakit hiburkan. Dalam peperangan berikan kemenangan, yang dalam pepergian Kau tetap lindungi mereka. Ya apa yang mereka kerjakan semua oleh karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Lebih jauh Tuhan kami berdoa untuk di lingkungan di mana kami berada. Baik ada yang ada di Meruyung Depok, ada di Landak, baik Pondok Labu, Mandala, Tuhan tolong Kau lawat, lindungi seturut dengan rencana-Mu, dijauhkan dari hal yang tidak kami inginkan, yang berkat rahmat keselamatan yang daripada Allah bercurahkan bagi gereja-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk RT kami, RW kami, ya Tuhan tolong agar sungguh-sungguh ada kerjasama yang baik untuk menghadapi situasi yang sungguh-sungguh menakutkan, namun kami bersama Engkau tidak ada rasa takut, bahkan Engkau selalu menerangi dan selalu menuntun kehidupan kami. Berkati ya Tuhan semua apa yang menjadi pergumulan RT RW kami, bahkan sampai lurah, camat, wali kota, gubernur kami, berikan hikmat, marifat, akal budi untuk melakukan segala sesuatu yang saat-saat ini sedang digalakkan, agar kami tetap Tuhan mengalami sesuatu yang mungkin menakutkan, tapi dengan peraturan pemerintah yang dijalankan, kalau kami taati, maka semua akan berhasil Tuhan. Bapak, lebih jauh kami berdoa untuk pemimpin kami tingkat tertinggi, yaitu Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, dan semua Polri, TNI, dan semua keamanan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Karena apa yang menjadi Tuhan tugas dan tanggung jawab mereka, biar itu dilakukan dengan sepenuh hati. Bapak yang baik, kami berdoa untuk setiap rumah sakit yang menampung pasien-pasien yang sedang dirawat, terlebih dokter-dokter, yang Kau berikan hikmat, perlindungan, keselamatan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan semua pelayan-pelayan rumah sakit, para relawan, Tuhan, agar Kau selalu campur tangan dalamnya. Dan apa yang mereka kerjakan, Tuhan, semuanya oleh anugerah-Mu, dan perlindungan tetap di tangan kuasa-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa yang baik, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan gereja-Mu, Tuhan, biar kami selalu tetap bersekutu dengan Engkau, tetap bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, selalu memohon kehadirat-Mu, memohon kehadiran-Mu di tengah keluarga kami, agar dengan kehadiran-Mu akan bawa satu dampak, damai sejahtera sukacita dalam keluarga kami masing-masing. Roh Kudus tolong Kau lawat dan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati setiap gereja-Mu yang selama ini mungkin masih di tempat masing-masing kita beribadah, namun sekali saat Tuhan Kau bukakan jalan yang terbaik, jika kami bersama-sama berkumpul di rumah-Mu, untuk Tuhan selalu memuji memuliakan nama-Mu. Dan juga berkati pelayanan gereja sementara ini juga, Tuhan vakum, oleh Tuhan tolong, bukakan berkat-Mu yang luar biasa, sehingga segala pelayanan sekali saat nanti boleh berjalan seperti apa yang kami harapkan, hingga nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk Ketua BPH Gereja Betel Indonesia Pusat, semua BPD-BPD yang di seluruh Indonesia, agar kami sehati Tuhan, untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai hamba-Mu, dan sebab yang mereka lakukan, dan apa sesuatu yang dipercaya kepadanya, dilakukan dengan rasa takut pada Tuhan, dan penuh rasa syukur dan tanggung jawab pada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami gereja-Mu selalu berdoa, mohon pemulihan Tuhan, agar suasana ini pulih kembali, perekonomian, keuangan, dan usaha, segala suatu kegiatan gereja, ibadah dimanapun bisa dibuka tanpa alasan yang lain, oleh karena anugerah Tuhan akan bekerja untuk setiap pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada akhirnya Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan tolong lindungi langkah perjalanan kami untuk menuju ke tempat masing-masing, yang kami tetap tinggal di keluarga kami. Tuhan berlawat dan berkati segala sesuatu yang kami rindukan bersama, hingga anugerah dan rahmat Tuhan selalu melimpah di dalamnya. Berkati segala usaha pekerjaan kami keluarga masing-masing, terutama kekuatan kesehatan yang sempurna hanya di dalam Engkau Tuhan kami mohon. Oleh karena saudara sekalian, sebelum kami akhiri, mari kita berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami cobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena segala punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita. Sekarang yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah olehmu berkat dan rahmat Allah Bapa. Dengan cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini juga sampai Maranatha. Yesus datang kembali, membawa gerejanya masuk ke dalam kekal, bersama dia sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian.